Minasang, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-38 ya, Minasang. Nah, di pertemuan ini kita lanjut bahas bentuk casual ya, Minasang. Kemarin ada yang bertanya, kalimat tanya casual itu gimana? Nah, kita bahas hari ini ya, Minasang. Langsung aja ya kita ke pembahasan. Kalimat tanya casual. Kalau dulu kan pola kalimat bertanya itu bentuk sopan plus partikel K kan ya di belakang. Mas atau des plus partikel K. Maska, mashitaka, deska, dan sebagainya. Nah, kalau untuk bentuk casual, kalian rubah kalimat terakhir ke bentuk casual dan tolong diingat partikel K-nya itu dihilangkan. Nggak pakai partikel K untuk bentuk casual ya, minasang. Nah, gimana dong caranya mengetahui ini kalimat tanya atau kalimat pernyataan, statement? Nah, untuk membedakannya, kita langsung aja ya ke contoh-contoh biar makin paham. Contoh yang pertama di sini kalimat tanya yang sopan ya. Si A bertanya, Ashita doko ikimasu ka? Besok pergi kemana? Nah, kata terakhir itu kan ada ikimas ya. Kita rubah ke bentuk casual menjadi iku, bentuk kamus ya. Nah, untuk menyatakan bahwa ini adalah kalimat tanya, meskipun nggak ada partikel K, gimana sih caranya mencirikan kalau dia itu kalimat tanya? Yaitu dengan cara meninggikan nada di akhir kalimat. Contohnya di sini, Ashita dokoe iku. Nah, nadanya naik ya minasang. Ashita dokoe iku. Seperti itu. Artinya sama minasang, besok pergi kemana, cuman bedanya itu tingkat sopannya ya. Seperti itu. Lanjut ke contoh jawabannya. Si B menjawab, dokomo ikimasen. Nah, dokomo ikimasen kan nggak pergi kemanapun. Dirubah ke bentuk casual, di akhir kan ada kata ikimasen. Ikimasen bentuk casualnya kan ke bentuk nai ya, sehingga menjadi dokomo ikanai. Karena ini menjawab, nadanya datar agak menurun ya. Dokomo ikanai. Nah, kayak gitu. Kalau nanya, ashita dokoe iku, nadanya naik. Kayak gitu, minasan. Wakarimasu ka? Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Menanyakan kalimat tanya kata kerja lampau minasan. Nah, kalau lampau kan masita belakangnya ya. Contohnya di sini, mo hiru gohan o tabemashita ka? Nah, tabemashita dirubah ke bentuk casual menjadi tabeta. Sehingga kalimat tanya casualnya menjadi mo gohan o tabeta. Nah, nadanya naik juga karena ini bertanya ya. Contoh menjawabnya, di sini saya jawabnya dengan bentuk positif. Hai, mo tabemashita. Ya, sudah makan. Ketika dirubah ke bentuk casual, di sini tambahan minasang. Nah, kata hai itu ada versi casualnya minasang. Jadi versi casualnya itu adalah seperti ini. Mo tabeta. Nah, di sini hai itu sama dengan sama-sama menyatakan ya. Bedanya apa? Itu lebih casual daripada hai. Oke, jadi pelafalannya seperti ini. Kayak gitu ya, minasang. Oke, tolong diingat ya. Tabemashita, karena dia bentuk lampau, tinggal dirubah ke bentuk ta, menjadi tabeta. Kayak gitu. Jadi, apakah sudah makan? Mo, gohan, tabeta? Ya, sudah. Tabeta. Kayak gitu bentuk casualnya ya, minasang. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ya, minasang, ke bentuk casual untuk kata sifat i. Nah, kalau kata sifat i, bentuk sopan bertanyanya kan make deska kan ya, minasang. Contohnya di sini, kono sushi wa oishii desu ka? Nah, kayak gitu ya. Nah, karena kata sifat i bentuk casualnya, desnya itu dicoret, jadi nggak hanya partikel k, desnya juga dicoret. Jadi tinggal menyisakan kata sifatnya sendiri. Contohnya di sini, kono sushi wa oishii desu ka? Jadinya, kono sushi wa oishii. Nah, gitu aja minasang. Jadi oishinya dinaikin nadanya. Sehingga menunjukkan kalau itu adalah kalimat tanya. Kayak gitu. Jadi artinya sama. Sushi ini apakah enak? Kono sushi wa oishii. Kayak gitu ya.
Untuk menjawabnya gimana? Sama minasang. Karena kata sifat i, desnya dicoret, langsung aja. Kalau jawabannya iya, kalau positifnya kan gini, hai, oishii desu. Kalau bentuk casualnya gimana? Ya sama, hai pakai versi yang casual menjadi sehingga hasilnya menjadi oishii. Nah, ketika mengucapkan oishii, nadanya agak datar, menurun dikit ya. Nggak naik. Kalau naik itu nanya nanti minasang. Oishii. Nah, kayak gitu ya. Ya, enak. Kayak gitu. Gimana? Bisa dipahami minasang? Kuncinya kalian harus hafal bentuk casual yang sebelumnya kita sudah bahas ya minasang. Baru kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ya minasang ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya di sini sama ya nanya kata sifat i. Nihongo wa muzukashii desu ka? Nah, kalau bentuk casualnya gimana? Sama aja. Des coret, ka juga coret minasang. Karena dia kata sifat i soalnya ya. Nihongo wa muzukashii. Nah, gitu ya nadanya. Bahasa Jepang apakah susah? Nah, di sini contoh cara menjawabnya saya pakai yang bentuk negatif. Iye muzukashii kunai desu. Nah, ini kan artinya tidak susah. Nah, iye juga sama minasang. Dia punya versi casualnya, yaitu seperti ini. Muzukashii kunai. Nah, jadi u-nya double minasang. Kalau tadi kan satu. Itu hai. Nah, kalau iye double u-nya. Kayak gitu. Sama-sama menyatakan tidak. Tidak, nggak susah. Kayak gitu ya minasang. Gimana? Jadi, kalau pertama kali belajar ketika mengucapkan sama itu agak lucu kesannya ya. Tapi ya seperti itulah bahasa Jepang ya minasang. Tolong dipahami ya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang mau tanya, kalau saya tetap pakai hai atau iye, apakah boleh? Ya, boleh-boleh saja, minasang. Nggak ada masalah ya. Yang penting lawan bicara mengerti kayak gitu. Jadi, bahasa fleksibel, minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke kata sifat na dan kata benda. Di sini tolong diperhatikan baik-baik ya, minasang, karena spesial mereka ini. Kata sifat na dan kata benda ketika digunakan untuk tanya jawab bentuk casual, mereka ada yang spesial. Ya. Nah, di sini khusus untuk deska, kalau dia kata sifat na, kemarin kan bentuk casualnya menjadi da. Hima da, byoki da. Nah, untuk bertanya, ketika dirubah ke bentuk casual, harusnya kan menjadi da plus partikel ka. Hima da ka, kan harusnya gitu ya. Nah, seperti rumus yang pertama, ka itu kan harus dicoret ya minasang. Kalimat tanya casual itu nggak pakai partikel ka. Di sini, da-nya juga nggak kepake minasang. Oke, jadi kedua-duanya juga dicoret. Jadi mirip dengan pola kalimat kata sifat i tadi. Kalimat tanya kata sifat i tadi. Des-nya nggak kepake. Tapi catatan, desta, yang dirubah ke bentuk casual menjadi data, itu harus tetap dipakai. Yang dicoret hanya partikel K. Kenapa? Karena data ini penanda bentuk lampau. Kalau kalian hilangkan bentuk lampaunya, yang ditanya nanti nggak tahu. Jadi nggak ngerti. Ini yang nanyanya lampau atau masa depan, kayak gitu. Jadi data wajib tetap ya minasang. Tolong diingat ya. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat. Nah, contoh yang pertama, bentuk sopannya, ashita hima desu ka? Apakah besok senggang, free time? Nah, bentuk casualnya gimana? Seperti tadi, des yang menjadi da itu dicoret, partikel ka juga dicoret, dan nada terakhir dinaikkan, ditinggikan. Ashita wa hima, nah kayak gitu. Apakah besok senggang? Nah, untuk menjawab, kalian tolong perhatikan bagian menjawab juga ya. Jadi untuk menjawab, kalau dia kalimatnya positif, kan tetap pakai des ya. Hai, hima des. Ya, senggang. Nah, kalau bentuk casualnya gimana? Nah, kayak gini minasang. Nah, harusnya hai hima des itu kalau dirubah ke bentuk casual menjadi hima da. Nah, ada kata da kan ya di akhir. Di sini sebenarnya boleh sih pakai minasang, tapi disarankan oleh orang Jepang untuk tidak menggunakan da saja. Karena kata da di akhir kata itu kesannya judes, nadanya keras minasang. Jadi kalau bisa nggak usah pakai da. Contohnya seperti ini. Hima.
Gitu aja. Karena itu kesannya lebih lembut minasang. Lebih enak didengar. Kayak gitu ya. Sama-sama menyatakan ya, senggang. Atau kalian juga bisa tambahin penekanan di akhir ya, nada pelembut seperti himayo. Nah, kayak gitu. Yo di sini artinya lo atau kok. Ya, senggang kok, senggang lo. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, di sini kalau kalian pengen tetap make da di akhir kata, bisa minasang dengan catatan kalian tambahin partikel yo di akhir kata untuk melembutkan nada keras dari kata da. Jadi, hima da yo. Nah, ketika ditambah yo, nadanya lebih lembut. Jadi lebih bersahabat kedengarannya. Kayak gitu ya, minasang. Makanya kalau di TikTok, di meme ya, minasang, kan ada kata dame dayo. Nah, itu dari kata ini minasang, dari kata des ditambah yo, des yo menjadi dayo, kayak gitu ya. Dame dayo, hima dayo, kayak gitu minasang. Semoga bisa dipahami ya. Oke, nah di sini kalau ada yang bertanya, apakah himada itu benar-benar nggak boleh dipakai? Bisa minasang, tapi seperti yang saya jelasin tadi, nadanya agak keras minasang, agak judes, kurang bersahabat kedengarannya kayak gitu. Nah, disarankan, direkomendasikan pakai 3 opsi di bawahnya. Hima, himayo, himadayo. Nah, tinggal pilih mau yang mana nanti minasang ya. Seperti itu. Kalau mau jawabnya negatif, ya seperti pola-pola sebelumnya. Ikuti aja pola sebelumnya ya. Contohnya di sini, iye himaja arimasen ketika dirubah ke casual menjadi hima janai. Kenapa janai? Karena ja arimasen ketika dirubah ke casual menjadi janai. Kayak gitu ya minasang. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian ada pertanyaan masih belum paham, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya minasang. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya, minasang. Nah, di sini contohnya yang bentuk lampau. Jadi yang bentuk lampau nggak ada yang spesial ya, tinggal ikuti polanya saja. Contohnya di sini, Omatsuri wa do deshita ka? Omatsuri itu festival ya, minasang. Do bagaimana? Do dia masuk kata tanya tapi masuk kategori kata benda ya, minasang. Nah, di sini karena dia bentuk lampau, desita, ada ingat nggak? Desita kalau dirubah ke bentuk casual jadi apa? Iya, jadi desta menjadi data, sehingga bentuk casualnya menjadi omatsuri wa do datta. Nadanya naik ya minasang, karena ini nanya ya. Do datta, kayak gitu. Festivalnya gimana? Nah, di sini saya menjawabnya, jadi karena do datta itu gimana, nanya kesan. Nah, di sini saya menjawabnya Nigiaka desta. Nigiaka itu rame atau meriah ya minasang. Sehingga bisa diartikan festival kemarin rame atau meriah. Kalau dirubah ke bentuk casual gimana? Sesuai rumus tadi menjadi data. Desta menjadi data. Nigiaka data. Kalau kalian mau nambahin partikel yo bisa. Nigiaka data yo. Bisa juga kayak gitu ya. Gimana? Wakarimasu ka minasang? Semoga bisa dipahami ya untuk kata sifatna dan kata benda. Ketika digunakan tanya jawab ada yang spesial. Des yang menjadi da itu dihilangin. Tolong diingat ya minasang. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke beberapa tambahan ya minasang. Nah, di sini tambahannya yang pertama itu ada 4 partikel dalam bentuk casual bisa dihilangin. Ingat minasang bisa dihilangin bukan harus ya. Nah, partikelnya seperti yang kalian lihat yaitu partikel wa, partikel e, partikel o dan partikel ga ya. Jadi keempat partikel ini bisa dihilangkan. Nah, tapi selain keempat partikel ini, contohnya partikel D, partikel Ni, dan sebagainya, itu tidak bisa dihilangkan minasang. Kenapa? Karena ketika partikel ini dihilangin, maknanya berbeda. Bisa 2 makna. Ambigu nanti ya minasang. Seperti itu. Tambahan lagi satu, pola kalimat teimas yang menyatakan artian sedang ketika dirubah ke bentuk kamus kan menjadi teiru. Teimaseng menjadi teinai. Nah, teiru dan teinai, i pada kata teiru dan teinai juga bisa dihilangkan ya minasang. Contohnya kayak ai shite imas ketika dirubah ke bentuk kamus menjadi ai shite iru, imas menjadi iru. Nah, i-nya bisa dihilangin sehingga menjadi ai shiteru. Seperti itu ya minasang. Ada yang tahu ai shiteru artinya apa minasang?
Kalau ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar ya, minasang. Oke, nah sekarang kita langsung aja lanjut ke contoh ya, biar makin paham minasang. Contoh yang pertama, gakkoe iku, pergi ke sekolah. Nah, di sini bisa dihilangin. Kenapa? Walaupun partikel e dihilangin, gakko kan sekolah, iku pergi. Maknanya masih bisa dipahami, masih bisa dimengerti, yaitu pergi ke sekolah. Kayak gitu. Contoh yang kedua, kono sushi wa oishi. Wa juga bisa dihilangin. Kono sushi kan sushi. Sushi ini ya. Oishi kan enak, berarti maknanya masih tetap bisa dipahami. Sushi ini enak. Oke, jadi mau isi partikel mau enggak sama aja minasa. Kayak gitu ya. Nomor 3, niku ga suki da yo. Nah, di sini ga juga bisa isi, bisa enggak. Niku suki da yo. Maknanya masih sama, masih bisa dipahami. Aku suka daging loh. Kayak gitu. Contoh yang keempat, gohan o tabeteru. Nah, i-nya saya udah hilangin ya. Tabeteiru menjadi tabeteru. Gohan kan nasi, tabeteiru atau tabeteru kan sedang makan. Meskipun tanpa partikel o, masih bisa dimengerti. Artinya sedang makan nasi. Kayak gitu. Makanya keempat partikel ini opsional. Bisa dipakai, bisa enggak. Dengan catatan kalimatnya casual. Kalau kalimat sopan harus tetap kepake ya, minasang. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya ya, minasang. Nah, selain keempat partikel tadi, itu nggak boleh dihilangin ya, minasang. Kenapa? Nah, contohnya seperti ini. Hasi de taberu. Nah, de di sini kan penanda alat. Bisa diartikan hasi itu sumpit, taberu makan. Makan dengan sumpit. Kalau seandainya D-nya kita hilangin, itu maknanya nggak ada makna memakai sumpit. Bisa aja artinya makan sumpit malah. Hasi taberu, makan sumpit malah jadinya. Nah, jadi nggak boleh dihilangin ya, minasang. Partikel D nggak boleh dihilangin. Kayak gitu ya. Contoh kedua, uchi ni aru. Nah, partikel ni di sini tuh penanda tempat. Uchi ni aru, uchi rumah, aru ada. Artinya ada di rumah. Nah, kalau seandainya partikel ni-nya dihilangin, nggak ada konteks ada di rumah lagi jadinya. Malah bisa diartikan ada rumah jadinya. Dari awal kita mau bilang ada di rumah, malah menjadi rumah yang ada kayak gitu. Makanya ni nggak boleh dihilangin. Kalau kalian pengen nekenin makna ada di rumah kayak gitu ya. Contoh yang terakhir, tomodachi to kaerimasu. Tomodachi teman, kaerimasu pulang. Bisa diartikan pulang sama teman. Nah, karena tuh di sini menyatakan bersama teman, kalau sebenarnya kita hilangin, nggak ada konteks bersama teman lagi, minasang. Malah bisa diartikan temennya yang pulang gitu. Jadi selain empat partikel tadi nggak boleh dihilangin karena maknanya menjadi berbeda. Kayak gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke tambahan yang terakhir ya, minasang. Untuk tambahannya, nah sekarang kita belajar penggunaan partikel kedo, kata sambung kedo ya, minasang. Nah, kata sambung kedo ini digunakan saat apa sih? Jadi kedo ini sama aja dengan partikel ga yang menyatakan makna tetapi. Jadi penghubung tetapi ya, minasang. Bedanya apa? Ga digunakan bersama bentuk sopan. Masu ga, desu ga. Sedangkan kedo digunakan dengan bentuk casual. Dakedo, taberu kedo, dan sebagainya. Langsung ke contoh ya, biar makin paham. Contoh yang pertama, kono kuruma wa benri desu ga takai desu. Mobil ini praktis tapi mahal. Benri praktis, takai mahal ya, minasang. Ketika dirubah ke bentuk casual, ga menjadi kedo. Jadinya, kono kuruma wa benri da kedo takai. Nah, di sini karena pakai kedo, ingat bentuknya casual. Des menjadi da. Kenapa? Karena benri kata sifat nan. Des menjadi da. Benri da kedo takai. Nah, takai desnya dicoret karena dia kata sifat i. Bentuk casualnya tinggal coret des. Artinya sama ya, minasang, cuman kedo itu lebih casual aja. Contoh yang kedua, okane ga arimasen ga ryoko shitai desu. Nah, okane duit, arimasen nggak ada. Ryoko traveling, shitai pengen. Pengen traveling kayak gitu ya. Jadi artinya nggak ada duit tapi pengen traveling.
Nah, kalau kalian mau merubahnya ke bentuk casual, ingat partikel ga ganti dengan kedo. Dengan catatan bentuknya casual, sehingga menjadi... Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingat nggak arimaseng bentuk casualnya apa? Oke, ingat. Arimaseng bukan menjadi aranai, tapi menjadi nai, gitu aja. Spesial dia ya, minasang. Bukan aranai, tapi nai. Sehingga hasilnya menjadi okane ga nai kedo ryoko shitai titik. Nah, ryoko shitai kenapa desnya hilang? Karena tai di sini yang menyatakan ingin dia masuk kata sifat i. Ketika dirubah ke bentuk casual, karena dia kata sifat i, desnya dicoret. Kayak gitu ya, minasang. Gimana? Bisa dipahami materi hari ini? Oke, semoga bisa ya minasang. Jadi untuk hari ini saya nggak buatkan latihan ya di videonya. Nah, sebagai gantinya mungkin saya akan tuliskan latihannya di kolom komentar ya minasang. Silakan kalian jawab ya di kolom komentar, kita diskusi bersama-sama. Oke, jadi itu saja ya untuk hari ini minasang. Mohon dukungannya untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Biar saya makin semangat lagi untuk upload setiap harinya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata imashou.